Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Di antara nikmat-nikmat Allah yang teragung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah Allah senantiasa menuntun kita ke jalan ilmu syar'i untuk senantiasa mempelajari, merenungi, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa para jemaah sekalian? Ilmu adalah sumber segala kebaikan. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan sumber semua kebaikan dunia dan akhirat itu dua, ilmu dan keadilan. Dan sumber semua kejelekan dunia dan akhirat itu juga dua, kebodohan dan kezaliman. Kenapa? Sumber semua kebaikan dunia dan akhirat itu ilmu dan keadilan. Karena dengan ilmu seseorang itu bisa beriman dengan baik dan bisa beramal dengan baik. Orang itu bisa beriman dengan baik kalau dia ngerti apa itu hakikat iman, apa yang membedakan antara tauhid dengan kesyirikan, apa yang membedakan antara keimanan dengan kekufuran. Itu patokannya, landasannya adalah ilmu. Dengan ilmu pula dia itu ngerti bagaimana dia harus beramal, apa saja amal yang wajib dia kerjakan, apa saja amal yang seharusnya dikerjakan, apa saja yang harus dia hindari, dan apa saja yang sebaiknya dia hindari. Dan orang itu kalau sudah bisa
beriman dengan baik dan beramal dengan baik, maka itulah jaminan hidup yang bahagia dunia dan jaminan hidup yang bahagia di alam akhirat. Dalam surat An-Nahl, Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan kaum laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia itu mukmin, amal saleh landasannya iman, iman berbuahkan amal saleh. Niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, yakni falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang sentosa kami akan memberikan kepadanya pahala yang lebih bagus daripada apa yang mereka lakukan selama hidup di alam dunia. Dan semoga para jemaah sekalian, keistiqomahan kita di atas jalan amal, di atas ibadah dan di atas jalan ilmu ini salah satu di antara tanda bahwasanya ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tanda amal itu Allah terima adalah keistiqomahan setelahnya. Tanda bahwasanya amal itu Allah terima adalah nampak hasilnya. Begitu kata para ulama. Jadi amal itu kan kita menjalankan amal. Ini kita menjalankan amal itu bisa mengukur sah dan tidaknya. Tapi diterima dan tidaknya itu nggak bisa diukur. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kalau ada orang sholat, barusan tadi sholat subuh, yang bisa kita ukur dengan ilmu yang kita miliki, itu kan sholat subuh kita tadi itu sah apa enggak. Itu bisa diukur. Dan kita bisa tahu insya Allah. Karena untuk mengukur sah dan tidak, itu cuma mengukur syaratnya terpenuhi apa enggak, rukunnya terpenuhi apa enggak, adakah pembatal-pembatal sholat yang terjadi tadi. Semua syarat terpenuhi apa tidak? Menghadap kiblat, menutup aurat, suci dari hadas, suci dari najis, gitu ya, telah masuk waktu sholat. Semuanya iya, berarti syarat beres. Taib. Yang kedua, semua rukun terpenuhi, mulai dari niat, takbiratul ihram, al-fatihah sampai salam. Kita katakan iya. Adakah pembatal sholat? Ngentut ora, pipis ora, gini enggak, gini enggak, gini enggak. Berarti tidak ada pembatal sholat. Maka secara hukum fikih sholat yang kita lakukan tadi sah. Sah dalam arti gugur kewajiban. Sah dalam arti gugur kewajiban. Tapi sholat tadi itu Allah terima apa tidak, dapat pahala apa tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa Ramadan pun begitu. Orang puasa Ramadan itu bisa mengukur. Yang diukur itu adalah sah dan tidaknya. Puasa Ramadan kan ukurannya cuma nggak makan, gak minum, gak kumpul suami istri dari terbit fajar subuh sampai tenggelam matahari. Itu dikerjakan sah posoi, diterima apa enggak, dapat pahala apa tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu Al-Imam Tsawri ini pernah mengatakan, wallahi seandainya saya yakin 2 rakaat sholatku Allah terima, maka itu jauh lebih baik untukku daripada dunia seisinya. Karena seorang tidak pernah tahu ibadah dia diterima oleh Allah apa tidak, tapi bisa dilihat tanda-tandanya. Maksud tanda-tandanya itu para sahabat sekalian adalah apakah yang Allah tujukan, yang Allah inginkan dengan amal ibadah itu kelihatan nampak hasilnya apa tidak? Kelihatan nampak hasilnya apa tidak? Contoh dalam ibadah puasa. Bukankah Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa terusannya? La'allakum tattaqun. Tujuane wong poso iku ben la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau setelah keluar dari Ramadan kemudian kelihatan nampak takwanya, nampak kelihatan tattakunnya, semoga berarti amal kita Allah terima karena faktane bukti ini insya Allah efeknya ono. Haji kan begitu keterangan para ulama kita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Itu nampaknya dari mana? Nampak dari efek. Setelah dia pulang, nampak ketakwaannya, nampak kebaikannya, nampak kesolehannya, keistiqomahannya, maka insya Allah hajinya jadi Allah terima. Karena tanda diterimanya satu amal yang baik adalah amal berikutnya. Amal berikutnya. Jadi gambaran yang lain. Sebentar lagi kan puasa Arafah tuh ya. Sebentar lagi itu puasa Arafah. Puasa Arafah itu kan pahalanya Masya Allah. Posoi sedino tapi pahalanya subhanallah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa saumu yaumi Arafah ahtasibuhu indallah yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Poso Arafah iku tak harapkan di sisi Allah menghapus dosa setahun yang lalu dan menghapus dosa setahun yang akan datang. Poso Arafah yang fungsinya sekelas itu poso Arafah yang sah apa poso Arafah yang Allah terima? Yang sah apa poso Arafah yang Allah terima? Yang Allah terima. Jadi puasa Arafah yang Allah terima itulah yang punya efek, punya fungsi sebesar itu. Masalahnya, jadi sopo sing mampu yakin kalau puasa Arafah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nek sahih yo, tapi siapa yang yakin bahwasanya puasa Arafah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Gak ada satupun orang yang ngerti kalau puasa dia diterima atau tidak. Oleh karena itu sering saya katakan dalam majelis-majelis ilmu, pahala itu nggak pasti, dosa itu mesti. Makanya nggak bisa diukur antara pahala dengan dosa, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang bisa dibaca adalah nih efek dari poso Arafah itu nampak, maka insya Allah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu gambarannya. Mudah-mudahan dengan kita tetap istiqamah di atas ketaatan, tetap istiqamah di atas kebaikan, di atas ilmu. Salah satu di antara tanda bahwasanya ibadah kita Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah Subhanahu Wa Taala kajian kita di pagi hari berbarokah ini melanjutkan pembahasan kita membaca, mempelajari bersama kitab Al-Arba'in Al-Qalbiyah, 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar masalah hati. Baik, kita masuk pada hadis yang ketiga. An Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, inna quluba bani adama kullaha, sesungguhnya semua hati anak manusia itu baina usbu'aini min asabi'ir rahman, antara dua jarinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kaqalbin wahidin, semacam satu jari, semacam satu hati. Yusarrifuhu kaifa yasha, yang Allah palingkan apapun yang Allah kehendaki, terserah yang Allah kehendaki. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah wahai zat yang membolak-balikkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik, yani palingkanlah hati kami untuk selalu berada pada ketaatan. Dalam hadis yang keempat, kita baca 3 hadis karena satu pembahasan.
An Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan aktsara ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahlif, yang paling sering Rasulullah kalau sumpah itu lafadznya la wa muqallibil qulub, tidak dan demi Allah yang membolak-balikkan hati. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. An Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari Abdullah ibnu Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama summiyal qalbu min taqallubihi. Hati itu disebut dengan hati karena sering bolak-balik. Innama mathalul qalbi, perumpamaan hati itu kamathali rishatin, kayak sayapnya burung apa pitik, mu'allaqatin fi asli syajaratin, yang terikat tergantung pada dahan pohon, sebuah pohon. Yuqallibuha ar-rihu dhaharan libatin, dibolak-balikan oleh angin bolak-balik gitu. Rawahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa lafdhu Ibnu Majah dan lafadznya Imam Ibnu Majah, mathalul qalbi mithlur rishah tuqallibuha ar-riyahu bi fala, yang dibolak-balikkan hati di tempat yang terbuka. Wa huwa sahihun li ghairihi, dan hadis ini sahih li ghairihi. Tapi para jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, 3 hadis ini berbicara tentang satu masalah yang sama. Jadi pertama, kita berbicara tentang hati. Itu terjemahan yang kondang. Jadi kalau dalam bahasa hadisnya yang kita bicarakan itu namanya kalbu. Al-qalbu yang al-qalb gitu ya. Al-qalbu itu sebenarnya bukan hati, tapi jantung. Tapi sekadung terjemahan dengan hati diganti jantung, tambah salah. Ini sekadung terjemahkan dengan hati. Kalau dulu kayaknya pernah kita katakan masalah ini, bahwa qalb itu jantung, yang hati itu kabid, yang hati itu adalah kabid. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat qalb dan hati, qalb apa itu, Rasulullah SAW mengatakan ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, yang lainnya baik. Kalau daging ini jelek, yang lainnya jelek. Ketahuilah bahwasanya dia adalah qalb. Ala wa huwal qalb, ketahuilah kalau dia itu adalah qalb. Pada waktu Rasulullah SAW bicara pada sisi yang lainnya, Rasulullah mengatakan uhillat lana maitatani wa daman, dihalalkan bagi kita 2 darah, 2 bangkai. Wa ammad daman, adapun 2 darah, al-kabid wa tihal, yani kabid dan tihal. Sekarang saya tanya, yang gumpalan darah itu apa? Hati sama jantung. Jantung itu wujudnya daging apa darah? Daging. Hati itu wujudnya daging apa darah? Darah. Jadi yang darah itulah kabid. Yang kalau kita lihat dalam tubuh manusia, tubuhnya kambing, tubuhnya sapi, itu kan ada 2 sama-sama merongkol, sama-sama segumpal. Ada satu itu kalau dibuka, dibelek, itu wujudnya darah beku. Itu namanya hati. Itulah namanya kabid, itu hati. Yang merongkol satu, itu kalau dibuka wujudnya daging yang merah, gitu ya. Itu namanya jantung. Itu namanya jantung. Lah, Rasulullah mengatakan qalb itu gumpalan daging. Dan kalau kabid itu gumpalan darah. Jadi aslinya qalb itu adalah jantung. Tapi wis kadung diterjemahno kawit mbiyen dengan hati, ya wis mben daripada salah, ya. Daripada salah kan. Ala kullin. Jadi makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi mengatakan qalb. Kenapa qalb itu dinamakan dengan qalb? Bayangkan jantung ya.
qalb itu dinamakan dengan qalb ada dua makna. Bahasa Arab itu yani begitu. Ada dua makna. Pertama, litaqallubihi. Dalam hadis yang ketiga tadi, Rasulullah mengatakan innama summiyal qalbu litaqallubihi. Hati itu dinamakan yani dengan hati. Qalb itu dinamakan dengan qalb litaqallubihi karena sering bolak-balik. Sering bolak-balik maksudnya apa? Saiki seneng, engko gak seneng. Saiki yani benci, engko seneng. Gitu ya. Sekarang sedih, bentar lagi yani senyum. Sekarang nguyu-nguyu, bentar lagi nangis. Ngono toh? Jadi jenenge perasaan hati manusia itu ya gitu bolak-balik semacam itu. Makanya itu dalam bahasa Arab namanya litaqallubihi karena bolak-balik. Digambarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, gambarane itu koyok risyah. Risyah itu ngerti alat tulis di zaman kuno dulu. Alat tulis di zaman kuno. Kalau ada orang gambar pena zaman dulu kala sing pakai celupan itu loh. Itu apa itu? Itu kan pitik itu, kok pitik? Apa jenenge? Ayam itu cabut bulunya satu yang agak besar. Lah, ujungnya itu kan kayak ujungnya pena gitu loh. Celupne, gawe nulis, celupne, gawe nulis, celupne, gawe nulis. Itu namanya yani risyah, kamatsali risyah. Jadi bulu ayam, ngono ya. Bulu ayam itu tergantung di pohon, terterpa angin. Ya bolak-balik gak karu-karuan. Jadi bolak-balik gak karu-karuan. Sekarang begini, barusan begitu, sekarang begini, barusan begitu. Jadi semacam itu. Itu gambarannya qalb, bolak-balik semacam itu. Makanya jadi kadang-kadang seneng, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ini, kadang-kadang semacam itu. Karena memang hakikat hati itu begitu. Maka satu yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar hatinya itu dikokohkan oleh Allah di atas keimanan. Jadi yang pertama yang difahami dalam memahami ketika hadis ini tentang hakikat qalb. Hakikat qalb dari sisi fisik, qalb itu jantung. Meskipun sudah kadung terjemahkan dengan hati ya wis rapopo. Tapi dari sisi makna, jadi qalb itu adalah sesuatu yang mudah bolak-balik, yang mudah ganti, yang mudah berpindah dari satu ke satu yang lain. Kan sering kita rasakan bahwasanya kadang-kadang itu kita itu benci pada seseorang, benci pol. Sekarang itu rasanya delok wong situ iku pengen namper ae. Benci sekali. 1 jam kemudian ada orang datang ke kita. Ngomong ngalur ngidul. Jadi kemudian menceritakan tentang kebaikan orang itu. Lah, masa orang itu orang baik? Loh, terus kenapa orang itu orang jelek gini. Loh, enggak, salah sampean itu. Orang itu tuh orang baik gini. Oh, bener ya. Nah, selama ini yang sering ngasih bantuan ke rumah sampean itu memang duitnya sapa? Duitnya si A. Salah, si A itu cuma nganter. Itu duitnya si B sing sampean benci iku. Oh, ngono ya. Langsung berubah jadi senang. Barusan 1 jam yang lalu benci amit-amit, sekarang senang. Begitulah hati. Jadi begitulah hati. Dalam kondisi apapun, Umar bin Khattab itu kurang apa nih benci karo Islam. Sampai suatu hari, beliau itu apa? Mau berjalan gitu, mau datang ke Darul Arqam, mau membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tengah jalan ketemu sama uang, ngarepenan di Mar. Mau kemana kamu Mar? Kemana lagi kalau bukan kepada orang yang memporak-porandakan adat-adat negeri kita itu? Siapa? Sama lagi kalau bukan Muhammad. Ngapain kamu itu ngurusi Muhammad? Adikmu itu loh, masuk Islam. Siapa? Fatimah bintul Khattab. Masuk? Iya. Enggak jadi ke rumahnya, enggak jadi ke Darul Arqam, balik ke rumahnya Fatimah. Sampai di rumah Fatimah, singkat cerita. Jadi Fatimah ngaku kalau dia masuk Islam. Jadi kemudian ditampar gitu sama Umar, melihat adiknya berdarah nggak tega. Akhirnya dia ngomong, Fat, yang kamu baca tadi opo? Ini yang kamu baca tadi opo? Enggak, tunjukkan kepadaku. Aku nggak akan ngapa-ngapain kok. Dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana
litashqa Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran untuk membuat kamu sengsara, illa tadhkiratan liman yakhsha, saya turunkan Al-Quran hanya untuk memberi peringatan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Dibaca beberapa ayat, Umar tiba-tiba tertunduk. Alangkah indahnya kalimat ini, alangkah bagusnya yakni kalimat itu. Baru kok tadi itu benci amit-amit, sekarang tiba-tiba senang dan langsung masuk ke dalam agama Islam. Begitulah hati. Ini begitu, yang namanya hati itu, ini semacam itu hakikatnya. Ini itu hakikatnya. Lah, tapi para ikhwan sekalian, manusia itu tidak dapat mengendalikan hatinya sendiri. Manusia itu tidak dapat mengendalikan hatinya sendiri. Kadang-kadang orang itu nggak ngerti kenapa saya senang, kenapa saya benci. Wes pokoknya ada perasaan di hati itu seneng gitu, ada perasaan di hati itu nggak seneng gitu. Hati itu di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati anak manusia itu di antara dua jarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang membolak-balikkan, terserah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti para sahabat sekalian, kenapa? Jadi kita tahu bahwasanya hati manusia itu di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang itu loh, kalau ditanya kenapa Thomas sampean itu kok benci karo si A iku napa? Tanya gak ngerti, napa gak ngerti, pokoknya benci. Abu Lahab itu, yani Abu Jahal, Abu Lahab itu kurang apa nih? Abu Lahab itu statusnya dengan Rasulullah SAW apa? Paman. Abu Lahab itu kakak dari Abdullah. Abdullah bapaknya Rasulullah SAW, hanya beda ibu. Yang satu ibu itu, yang saudara kandung itu Abu Thalib. Yani, tapi Abdullah dengan Abu Lahab itu satu bapak beda ibu. Lah, Abu Lahab ini termasuk orang yang sangat open, perhatian kepada Rasulullah sebelum lahir. Kan Abdullah itu wafat, meninggalkan istri yang masih hamil pertama. Jadi karena Aminah tatkala itu masih barusan nikah, terus hamil, terus ditinggal wafat oleh Abdullah, masih hamil pertama. Itu Abu Lahab itu dalam sirahnya, dalam sejarahnya itu kasihan mesakne ponaanku. Yani mau lahir gak duwe bapak. Ponaanku mau lahir gak punya bapak. Dia termasuk salah satu kerabat, salah satu keluarga yang sangat perhatian dengan Aminah. Begitu lahir, saking senengnya ponaannya lahir terus laki-laki. Wong Arab itu kan semua neng kerabat itu lanang. Ini mau wedok kan gak seneng. Karena kalau punya keturunan perempuan itu sebenarnya garis keturunannya putus, garis nasabnya itu putus. Kenapa kok putus? Karena nasab akan ikut suaminya, nasabnya dia hilang. Somponeng itu saking senengi sampai dia itu membebaskan budaknya Thuwaibah, tapi disuruh nyusui siapa? Muhammad. Jadi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu ibu susunya dua, satu Thuwaibah dan dia adalah budaknya Abu Lahab. Awal beliau lahir disuruh untuk disusui oleh Thuwaibah. Kemudian Muhammad kecil itu pindah ke Bani Sa'ad disusui oleh siapa? Halimah Sa'diyah sampai usia 2 tahun 1 bulan dalam sebagian riwayat lain sampai usia 4 tahun kembali ke tangan Aminah. Gitu ya, kembali ke tangan Aminah, kemudian dirawat oleh Abu Thalib, dirawat oleh Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun, kemudian setelah itu dirawat oleh Abu Thalib. Gitu ya. Sampai kemudian beliau nikah dengan siapa? Khadijah. Kemudian punya anak. Saking kepinginnya menjaga hubungan karo ponaane ini jangan sampai jauh. Kedua putrinya Ruqayyah sama Ummu Kulsum dipek mantu karo Abu Lahab. Abu Lahab tatkala itu punya anak yang laki-laki 2 jajaran, Utbah sama Utaibah.
Utbah ibn Abi Lahab dan Utaibah ibn Abi Lahab. Rasulullah SAW punya anak perempuan sebelum jadi nabi ini, sebelum jadi nabi, yang umurnya itu nggak terlalu jauh, terpaut setahun. Ruqayyah sama Ummu Kulthum. Ngono ku depek mantu karo-karo nih. Ruqayyah dinikahkan dengan apa itu? Utbah, Ummu Kulthum nikahkan dengan Utaibah. Jadi paman ngono sekaligus besan. Paman sekaligus besan. Jadi hubungannya dekat sekali. Ini sebelum kenabian. Ini sebelum kenabian. Tapi ajaib. Hanya karena sebab sepele Abu Lahab itu menjadi musuh nomor satu dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Pada waktu beliau menjadi musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah, kalau ditanya sama orang, "Napa kok ponaan-ponaanmu dhewe sampean gak seneng?" "Mbok pokoknya gak seneng." Jadi repot. Urusan hati. Jadi makanya hati itu semacam itu. Betapa banyak menjelaskan orang itu ngerti kalau itu kebenaran tapi nggak mau ikut. Pokoknya gak gelem. Betapa banyak orang itu sudah ngerti kebenaran tapi nggak mau menjalani kebenaran tersebut. Karena itu urusan hati. Jadi karena itu urusan hati. Dalam dunia pernikahan, kadang-kadang wong iku seneng banget karo seorang wanita. Kalau ditanya kenapa kau seneng, gak ngerti. Pokoknya seneng. Kadang-kadang ada orang itu benci banget sama orang, kalau ditanya kenapa, gak ngerti. Pokoknya benci. Karena memang hati itu adalah dalam kendalinya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya istri 2, disuruh adil cintanya persis itu nggak bisa. Punya anak 4, disuruh cinta sama semua anaknya sama persis, nggak bisa juga. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja nggak mampu mencintai semua istrinya dengan perasaan yang sama. Rasulullah lebih cinta kepada Aisyah, yani tidak kayak cinta kepada istri-istri yang lain. Nabi Yakub mempunyai anak 12. Anak yang paling beliau cintai siapa? Yusuf. Yang lainnya dicintai tapi tidak kayak cintanya sama Yusuf. Karena hati itu dibawa kendalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawa kendalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya Rasulullah SAW, antara dua jari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Jadi Allah membolak-balikkan hati tergantung pada apa yang Allah kehendaki. Makanya karena memang hati itu dibawa kendalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesuatu yang perlu untuk kita agar istiqomah di atas kebaikan, di atas kebenaran adalah kita mohon kepada Allah, berdoa banyak-banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita itu diteguhkan di atas keimanan, diteguhkan di atas kebaikan. Doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, mantapkanlah, palingkanlah, teguhkanlah hati kami supaya selalu tegar di atas keimanan, di atas agamamu, di atas taat, di atas jadi taat kepadamu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini maka penting kita itu selalu pertama menjaga hati kita. Gimana caranya untuk menjaga hati kita? Jangan dekat-dekat ke sesuatu yang kita khawatirkan kita itu akan melenceng dari kebenaran. Coba-coba kalau bahasa gitu. Ustaz delok-delok isik. Ini coba-coba. Karena nek wis kadung seneng, nek wis kadung cinta, nek wis kadung kepincut, itu loh sulit untuk menghindarinya. Sulit untuk menghindari darinya. Hati itu repot. Kalau seneng itu repot. Yang kedua, kita itu harus selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita diteguhkan oleh Allah di atas keimanan. Agar hati kita itu diteguhkan oleh Allah di atas keimanan. Doa yang dituntunkan oleh Rasulullah tadi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Dan semoga Allah mewafatkan kita di atas
keimanan sampai ujung kehidupan hati kita, ujung kehidupan nyani kita. Karena al-amalu bil khawatim, amal itu tergantung ujungnya, amal itu tergantung puncaknya, tergantung apakah orang menutup hidupnya dengan su'ul khatimah atau menutup hidupnya dengan husnul al khatimah. Yang ketiga, kita selalu berusaha istiqamah di atas ketaatan. Mudah-mudahan dengan kita selalu berusaha istiqamah, maka Allah tatkala melihat kita sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang teguh di atas keimanan. Wallahu a'lam. Nah, baik. Kita baca hadis berikutnya. An Abdullah bin Amr dari Abdullah ibn Amr, hadis yang ke-6. An Abdullah ibn Amr dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Jadi beliau itu dengan bapaknya sama-sama sahabat. Amr bin As itu sahabat, Abdullah bin Amr bin As itu juga sahabat. Anaknya lebih dulu masuk Islam dibandingkan bapaknya. Jadi Abdullah bin Amr bin As itu masuk Islam jauh sebelum bapaknya Amr bin As masuk Islam. Amr bin As masuk Islam itu pasca Hudaybiyah, setelah peristiwa Hudaybiyah. Dan keunikan bapak dan anak ini selisih umurnya 12 tahun. Selisih umurnya 12 tahun. Karena Amr bin As itu nikah di usia 10 tahun. Terus 2 tahun kemudian duwe anak. Ini. Kok iso? Ya iso lah. Bisa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu nikah di usia 12 tahun. Berapa pun yang mau dicoba. Nanti anak umur 10 tahun nikah. Punya anak umur ini berapa tahun itu dinikahkan. Jadi orang itu umur 22 tahun, 21 tahun jadi mbah itu bisa loh. Gimana kabarnya? Dia nikah usia, dia misalkan ya perempuan, nikah usia 9 tahun. 9 tahun itu kan sudah bisa balik tuh. Tahun 10 dia anak wedok. Anak wedok umur 9 tahun dinikahkan. Umur 10 dia anak. Jadi mbak itu masih umur 21. Jadi mbak itu masih umur 21, 20, 21 jadi mbah. Itu bisa. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini selisih usianya 12 tahun. Karena bapak Amr bin As itu nikah di usia 10 tahun, 2 tahun kemudian lahir anaknya Amr bin As. Ini Abdullah bin Amr bin As. Wallahu a'lam. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-qulubu aw'iyatun. Al-qulubu aw'iyah. Hati itu wadah, tempat. Wa ba'dhuha aw'a min ba'dhin. Sebagiannya lebih bisa jadi tempat dibandingkan yang lain. Bahasa kitanya, jadi ati itu wadah. Ono wong iku sing duwe wadah iku gedhe koyo gentong itu. Ana orang itu yang punya wadah ya cilik koyo gelas. Fa idza sa'altumullaha, apabila kalian itu mohon kepada Allah, minta kepada Allah, ayyuhan nas wa sekalian manusia, fas'aluhu, maka mintalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, kalian itu yakin diijabahi. Fa innallaha la yastajibu li'abdin, karena Allah itu tidak menerima seorang hamba da'ahu, yang berdoa kepadanya, an dhahri qalbin ghafil, dari orang yang hatinya lalai. Rawahu Ahmad, diriwayatkan Imam yakni Ahmad, wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, Hakim dan yang lainnya. Para hadirin azani Allah wa iyyakum. Hadis ini tolong dipahami dengan bagus. Hadis ini gambarannya Rasulullah sangat indah. Beliau mengatakan hatinya manusia itu
aw'iyah. Ini wadah. Segala sesuatu yang sifatnya maknawi. Qalbi. Karena wong itu kan ada punya fisik. Butuh itu fisik, mangan, ngombe, tidur, mana ya? Tidur, apalah. Itu sifatnya fisik. Tapi orang itu mempunyai sesuatu yang maknawi. Iman, ilmu, seneng, sedih, itu maknawi. Nah, sesuatu yang sifatnya maknawi, itu butuh wadah. Wadai itulah hati. Rasulullah mengatakan al-qulubu aw'iyatun. Al-qulubu aw'iyatun. Jadi butuh wadah. Sifatnya wadah itu para jamaah sekalian. Ono sing gedhe, gentong, kolah, ngono ya. Ono sing kecil. Lah kecil itu model-model. Ada yang bak, ada yang baskom, ada yang gelas, ono sing cilik cangkir, ono sing luwih cilik lagi. Namanya wadah, ada yang bersih, ada yang kotor. Sing jenenge wadah, ono sing terbuka, ono sing tertutup. Gelas ini loh, kono airi kono bisa dipraktekkan ditutup. Ono sing terbuka itu begini ke atas. Ada yang ketutup, kebalik. Jenenge wadah kan kadang-kadang kebuka, kadang-kadang ketutup. Lah, ngisinya dan isinya sangat tergantung kepada kondisi wadah itu. Sangat tergantung kepada kondisi wadah. Pertama, bersih dan tidaknya wadah itu sangat berpengaruh dengan apapun yang masuk ke dalamnya. Bersih dan tidaknya wadah itu sangat berpengaruh dengan apa yang masuk ke dalamnya. Gambarannya ngeten. Ini wadah, gitu ya. Air ini, air jernih sekali. Air jernih itu tatkala dituangkan ke sini, air jernih itu menjadi layak dan tidak layaknya minum sangat tergantung wadai. Nek wadai ini bersih semacam gelas ini, yang dituangkan itu air bersih, air layak minum, jernih begitu, maka air ini sehat menyehatkan. Jadi berfungsi baik, manfaatnya banyak karena dia itu sumbernya bersih, wadai bersih. Tapi coba bayangkan, kalau airnya yang dituangkan itu jernih, tapi wadai bekas comberan, wadai kotor belepotan, wadai kotor. Pada waktu air jernih itu masuk, kira-kira kalau diminum mencret. Itu gambarannya apa? Gambarannya apa? Gambaran ilmu. Al-Quran, As-Sunnah, anugerah. Ini ilmu itu kalau dimasukkan orang itu belajar ilmu agama. Kemudian hati wadai ilmu itu bersih, ilmu itu akan jadi ilmu yang manfaat. Ngerti titik-titik diamalni, ngerti titik-titik disampaikan. Tambah banyak ilmu, tambah tawadhu. Tambah banyak ilmu, tambah bener. Tambah bener. Kenapa? Wadai bersih. Nek kalau orang itu wadai kotor, nek duwe ilmu titik ngerasa keminter, nek duwe ilmu akeh bodoni wong. Kenapa? Bukan Al-Quran dan As-Sunnahnya yang salah, tapi wadai yang salah. Makanya jangan heran kalau ada wong pinter tapi kok keblinger. Pinter, hafal Quran, hafal hadis, ceramai pewenak, tapi kok kelakuan koyo ngono. Jadi misalkan pemikiran koyo ngono, jangan heran karena hatinya kotor. Ilmunya mungkin sama, tapi hatinya itu kotor. Kondisi apapun ya akhwan, orang kaya kalau hatinya bersih itu tawadhu, kasih sayang kepada orang-orang miskin, menghormati orang miskin dan menyantuni mereka karena hatinya bersih.
Orang kaya tapi hatinya kotor, jadinya gimana? Hah? Sombong, jadi sombong, merendahkan orang, meremehkan orang. Taib, orang miskin hatinya bersih. Orang miskin hatinya bersih. Dia itu gak akan pernah iri, gak akan pernah dengki. Dia tahu kalau semuanya kodrat dari Allah. Dia gak akan mempermasalahkan orang-orang kaya, gak akan jadi nuduh yang gak suudzon kepada orang-orang kaya. Orang miskin hatinya kotor. Masya Allah. Lihat orang kaya itu, jepuk tuyul. Lihat ada orang apa itu mesti begitu. Terus maunya itu jengkel aja, marah aja kalau lihat orang kaya. Orang kaya jadi orang yang hatinya bersih, pinter kayak tadi, bodoh kayak tadi. Kebalikannya, kalau ada semacam itu kenapa? Karena tergantung hatinya. Karena al-qulub itu awiyatun, hati itu adalah wadah. Tergantung wadah itu bersih atau wadah itu kotor. Wadahnya itu bersih atau wadah itu kotor. Itu yang pertama. Taibarahuatun azani Allahu wa iyyakum. Lah, yang kedua, jenenge wadah. Wadah itu ada yang besar, ada yang kecil. Makanya orang itu ada yang mampu menampung besar, ada yang hanya mampu menampung kecil. Ono wong iku ujiane sebenarnya itu besar, tapi karena wadahnya besar, ya ujian yang besar itu pun dihadapi dengan senyum, nyantai, gampang. Ujian itu para ikhwan sama-sama satu botol air minum mineral 600 ml. Sama-sama segitu, digerojok itu sama-sama segitu. Jadi ujian itu levelnya sama. Misalkan kalau gerojok pun misalkan sebesar sebanyak 600 ml. Misalkan kalau gambaran fisiknya. Satu mengenai A, satu mengenai B. Sama-sama ujian ekonomi seret, misalkan hari-hari kok ini ekonomi seret. Nah, sebenarnya level ujiannya itu sama, ekonomi seret. Sama-sama gambarannya sama, levelnya sama. Mengenai A, kadang-kadang ujian itu terasa ringan, enteng, nggak merubah ketaatan, tetap dirasakan enteng, orangnya bisa senyum. Kenapa? Wadai saktong, dia punya hatiku saktong. Lah ujian yang 600 mili, yuk cuma pojok pol bawah gak efek, karena wadai besar saktong. Tapi kalau orang itu punya wadah sak gelas iki, sak cangkir, hati ini itu kerdil, hati ini itu cili, cupet gitu ya hatinya itu. Ada ujian 600 mili, amber-amber. Yuk mau bunuh diri, yuk gulung-gulung, yuk macam-macam, merasa bahwasanya dia adalah orang yang paling besar. Ujiannya nggak betah, mau hidup, maunya ini, maunya itu. Padahal sama loh sebenarnya. Sama, beda wadah. Beda wadah. Makanya kita menghadapi ujian, menghadapi apapun, tergantung bagaimana kita ngatur. Bagaimana kita itu ngatur hati. Ujian orang itu terkadang sama. Makanya para jamaah Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diatur itu adalah hati. Yang perlu dipikir itu adalah kondisi hati kita. Negara yang paling banyak bunuh diri itu mana? Jepang, Korea. Korea itu harian bunuh diri. Sampai ono berita bunuh diri itu normal. Ana pernah ketemu sama orang yang lama tinggal di Korea. Suatu hari dalam satu jamaah pengajian, setelah kajian gitu, sama teman-teman Ustaz, ada jamaah baru pulang dari Korea. Dulu itu ngaji, terus merantau lama di Korea. Lah, sekarang ini beliau sudah datang, beliau ingin makan siang kita di rumah beliau. Ayo, beliau cerita, ngalor ngidul ngitan ngulon. Salah satu di antara cerita itu,
Di Korea itu Ustadz, ada tempat khusus untuk bunuh diri, disiapkan oleh pemerintah untuk bunuh diri. Jadi ono tower itu ono tangga, dari bawah gitu tangga naik ke atas sampai di tempat yang tinggi itu ada memang tempat dipersiapkan untuk jatuh ke bawah. Dan di Nisor itu memang didesain supaya kapan jatuh itu cepat mati. Yo gono rumput, yo gono air, yo gono kasur, didesain biar itu. Dan di situ tiap hari itu ono wong 5, wong 4 mati di situ. Ngono ku yo masyarakat delok ono wong ndor mencol teter, ono mati siji. Ngono ae kare urus. Jadi gak geger, normal pemandangan harian. Saya tanya, "Loh kok bisa begitu?" Gak tahu, Ustaz. Kenapa roto-roto? Kenapa kok begitu? Gak tahu, ekonomi cepat. Enggak, roto-roto mereka orang mampu. Wong datang ke tempat itu nggawa mobil api. Ngono. Yo kadang-kadang itu ekonomi kolap dikit, bunuh diri. Putus cinta, bunuh diri. Dimarahi orang tuanya, bunuh diri. Ono masalah karo tonggo, bunuh diri. Gitu-gitu aja, Ustaz. Maka saya mengatakan subhanallah, benarlah sabda Rasulullah, al-qulubu awiyah. Jadi hati itu ada. Mereka itu sebenarnya ujiani itu cuma sak gelas sing 240 mili itu loh, kecil. Tapi karena wadahnya cuma sak wadah gelas cok mili itu, ngerasa ujiannya itu besar. Jadi misalkan kecelakaan, terus pipi ini berat, ngono wae pengen bunuh diri. Padahal ngono kepengen bunuh diri. Pakai kosmetik, salah. Kepinginnya ayu malah jadi gosong, kepingin bunuh diri. Gitu itu kehidupan orang Korea, Ustaz. Ajib. Ini ajib. Kenapa hatinya kecil? Musibah kecil terasa besar. Tapi ini uang iku hati ini besar, luas. Merasa rahmat Allah itu luas sekali. Hatinya itu merasa luas. Ujian seberat apapun goyang, senyum. Merasa ujiannya itu hanya pojok kecil, nggak ngefek dari rahmat Allah segitu besar. Maka yang perlu diatur sebenarnya itu adalah hati. Ujian itu pasti. Ujian itu pasti. Jadi orang yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Asyaddul anbiya, asyaddun nasi balaan. Orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Tapi kenapa para nabi menghadapi ujian kok nyantai? Karena hatinya lebih besar. Hatinya lebih besar. Kenapa banyak orang yang tidak mampu menghadapi ujiannya Allah Subhanahu wa taala? Karena hatinya kerdil dalam kondisi apapun, Pak. Menghadapi kondisi sakit, menghadapi kondisi ekonomi, menghadapi apapun. Sebenarnya ujian itu sama, tergantung bagaimana orang itu mensikapinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga, jenenge wadah itu ono sing kebuka koyo ngene, ono sing wis ketutup. Ya ono sing sudah ketutup. Bahasanya Rasulullah SAW kalkubil mujahyan, koyo hati itu koyo gelas itu ketutup. Nih hatiku sik kebuka, sak kotor-kotori isine isek kena dibenahi. Hati itu kebuka. Isine iku comberan. Isine iku comberan, komputer karo-karuan. Terus karena hatinya itu masih kebuka, uang iku sik kepingin untuk menerima yang lain, dijak diskusi, berpikir, dijak pengajian masih mau. Hati ini super kotor. Tapi diajak pengajian yuk denger bo paham bora, pokoknya masih der. Itu gambarannya kan kayak ini hati isinya itu kotor, terus masih siap menerima kebenaran. Yuk dikucuri banyu, dikucuri apa, lama-lama luber, kau tahu? Luber, lama-lama hatinya akan bersih. Tapi ini wes hati itu ketutup. Meskipun sebenarnya kotor itu nggak pakai nemen, tapi disirami Al-Quran, luber Quran itu nggak bisa masuk. Disirami hadis, sirami apa? Nasihat, disirami mauidhah, disirami ini, disirami itu, sama sekali nggak ngefek kepada hatinya. Makanya hati-hati.
ini hati-hati dengan hati. Jangan sampai hati itu ketutup. Jangan sampai jadi hati itu ini ketutup. Dan tetap diusahakan orang itu membuka hatinya, menerima kebenaran, mencari kebenaran. Jadi mencari ini kebenaran. Maka ini orang itu tetap akan berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengatakan al-qulubu aw'iyatun, hati itu aw'iyah, wadah. Kemudian beliau mengatakan di ujung dari hadis ini beliau bersabda, wa iskal manusia idza sa'altumullah, wa apabila kalian itu mohon kepada Allah, hendaknya kalian itu mohon yakin Allah akan mengijabahi. Dan jangan karena Allah itu enggak menerima doa orang yang hatinya lalai. Apa itu gambarannya? Hatinya lalai. Hatinya lalai itu doa cuma sampai di lisan, tidak sampai di hati. Kenapa ya? Orang itu kalau kepepet banget uripe itu, ada musibah besar, ada ujian berat, dia itu doa karo nangis-nangis, bener-bener tadarruk kepada Allah, kepepet karo nangis-nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, rata-rata doa orang semacam itu Allah kabulkan. Tapi kenapa banyak doa itu yang enggak Allah kabulkan? Karena orang yang semacam tadi itu tatkala doa itu menyatu antara lisan, raga, dan hati. Lisannya doa ya Allah gitu. Artinya mantep, mikir maknanya, mikir kandungannya, mantep kepada Allah hatinya. Fisiknya dongo itu mantep, ngangkat tangan, ya gak dulunan sajadah, ya gak dulunan HP, ya gak dulunan ini, gak dulunan itu. Menyatunya antara raga, mulut, lisan dengan hati, itulah yang menjadikan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu doa, lafate, mulute itu Rabbana hablana, tapi hati ini ngelantur kemana-mana. Ini apalagi kalau orang doa tapi gak mudeng, karpe opo, maka jangan harap doa semacam itu Allah kabulkan. Karena apa? Yani an qalbin ghafil, orang itu hatinya lalai. Ini tidak mohon kepada yani Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baik doa adalah doa yang mampu dia fahami, meskipun tidak pakai bahasa Arab, meskipun tidak menggunakan bahasa Arab, tapi doa itu mampu dia fahami, maka itu jauh lebih bagus daripada menggunakan bahasa Arab tapi tidak mampu dia fahami. Tapi kalau seandainya dia itu mampu menggunakan bahasa Arab dan mampu memahaminya, maka kata para ulama itu jauh lebih bagus, karena hukum asalnya ibadah itu adalah menggunakan yani bahasa Al-Quran dan bahasa sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Tabarakatin azani Allahu yani wa iyyakum. Insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita yani kali ini. Sebelum Anda tutup majelis kita, yani barangkali ada yang mau disampaikan, monggo, barakallahu fikum. Ini Pak. Apa? Ya. Itu pembagian jiwa kata para ulama, an-nafs, ya, mirip-mirip lah. Jadi ada mayyit, ada marid, gitu ya. Ada
sahih, ada hati itu yang sehat, ada hati itu yang mati, ada hati itu yang sakit. Pertanyaannya, beda antara mati sama sakit. Ya, beda antara hati yang mati dengan hati yang sakit. Nih hati wis mati, itu kalau gelas itu sudah ketutup gini loh. Sudah nutup. Jadi nggak ada kemungkinan hidayah itu bisa masuk. Ini gelas terus ketutup sudah. Kalau hati itu yang sakit, itu gelasnya terbuka tapi isinya kotor. Kotor, penuh dengan belepotan, penuh dengan apa, tapi masih ada celah untuk dia itu menerima kebenaran dan berganti menjadi kebenaran. Jadi orang itu gambarannya, orang yang hatinya mati itu orang yang sudah tidak lagi mau menerima kebenaran. Wis pokoknya aku tak ngene sampai mati. Gak mungkin aku ikut gelem menerima kebenaran. Semacam itu hati yang mati. Dia itu tidak mengetahui kebenaran kecuali apa yang menjadi hawa nafsunya. Tapi hati yang sakit, dia itu ngerti kalau dianya itu sakit. Dia itu ngerti kalau dianya elek, tapi durung iso ngelakoni. Orang semacam itu masih ada harapan. Jadi dia itu sampean tuh lapo to Mas kok koyo ngono. Aku tuh lu ngerti nek aku salah. Tapi yo wabot ya kanggo nglakoni kebaikan iku. Jadi semacam itu. Akhirnya kalau semacam orang semacam itu diobati sedikit demi sedikit, dibenahi sedikit demi sedikit, lama-lama insyaallah subhanahu wa ta'ala bisa berubah. Tanda bahwasanya hatinya masih sakit adalah masih ada kecenderungan untuk kepingin baik meskipun belum bisa baik 100%. Maka itu adalah hati yang masih sakit. Dan sakitnya orang itu berderajat. Roto-roto hati ni wong iku di titik sakit. Di kongkon hati yang sehat kaya hati ini para nabi, para rasul kaya orang. Ini mati ya enggak, tapi roto-roto orang mukmin itu hatinya pada titik yang sakit. Tinggal sakitnya akut apa ora. Stadium 1 apa stadium 4. Ono sing parah, ono sing enggak. Ono sing ya ada dominan baik tapi kecenderungan berbuat jelek itu ada. Kadang-kadang dituruti. Sakit tapi yo mungkin ya panu kudis ngono. Tapi ono wong itu parah tapi keinginan berbuat baik masih ada. Itu stadium 4 tapi durung mati. Nih, ya wis membahayakan. Nih, butuh segera terapi dengan itu tuh kalau gambarannya. Kan ini efeknya pokoknya kalau ada masih punya kecenderungan untuk berbuat baik, dia itu masih ngerti kejelekan kebaikan dan kepingin melakukan kebaikan tapi masih belum bisa melakukannya 100%, itulah tanda bahwasanya hatinya masih sakit dan belum mati. Wallahu a'lam. Nah. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita belajar, insyaallah kita lanjutkan pertemuan depan pada hadis yang ke-8 biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.